saya akan menyampaikan tentang pemahaman budaya positif di sekolah kita. Ya, perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Titik Kristiana, calon guru penggerak angkatan 8 dengan fasilitator Bapak Afrianto Nugroho dan pengajar praktek Bapak Catur Wahyudi. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan pemahaman tentang konsep utama budaya positif. Konsep budaya positif ini baik kita terapkan kepada anak-anak kita. Ada beberapa konsep, ada 7 konsep di sini yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, dari 7 konsep ini nanti kita akan belajar bersama-sama, kita kupas satu persatu. Bagaimana kita akan mempelajari untuk menanamkan budaya positif di sekolah kita. Budaya positif ini tidak hanya untuk anak-anak kita, tetapi kita pada sekolah, Bapak Ibu guru semua. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mohon maaf Bapak Ibu, selama ini kalau kita mengajar di kelas, biasanya kita memberikan materi secara klasikal ya. Kita anggap anak-anak kita itu mampu semua, gitu. Ya, memberikan materi semua mampu. Kerjakan ini selesai dalam waktu 60 menit. Nah, memulai dengan kita belajar paradigma baru ini, kita diajak bersama untuk memahami bahwa pembelajaran itu disampaikan kepada anak-anak sesuai dengan kemampuan dan bakat anak. Jadi kita tidak bisa menyamakan semua anak itu sama. Nah, di sini harapannya anak-anak kita nanti mampu mewujudkan sebagai anak-anak yang memiliki profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah perso dulu profil pelajar Pancasila itu ada berapa? 1. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Baik, yang kedua bernalar kritis. Baik, yang ketiga mandiri, gotong royong, kreatif, berkebinekaan. Nah, kita harapkan nanti anak-anak yang kita dampingi di sekolah kita pada musim ini setelah lulus dari sekolah kita memiliki profil pelajar Pancasila yang seperti kita harapkan. Baik, sekarang kita bahas lagi tentang disiplin positif. Apakah konsep disiplin positif? Menurut Bapak Ibu begitu mendengar kata disiplin, disiplin itu apa? Sesuatu yang dilakukan untuk mematuhi kepatuhan. Hari ini saya memakai seragam ini karena peraturannya harus ini. Itu disiplin. Jadi saya disiplin. Nah, yang diharapkan di sini disiplin positif itu yang seperti apa? Kita sebagai pendidik itu menanamkan sikap disiplin untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal. Jadi anak itu melakukan disiplin bukan karena kita memaksa, tetapi karena anak-anak melakukan disiplin karena dari dorongan diri sendiri. Jadi anak itu sadar, oh saya melakukan ini karena seperti ini, bukan karena tuntutan. Jadi karena dia sadar. Nah, apa sih nilai-nilai kebijakan universal itu? Ya misalnya kejujuran, kemudian tanggung jawab, kemudian rajin, kemudian merasa bersyukur. Itu beberapa nilai kebijakan universal. Nah, kita mencoba sekarang sebagai guru, sebagai pendidik itu menjadi among. Jadi kalau menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru itu ing ngarsa sumpulodo, ing madya mangkarsa, tutupi berdaya. Jadi kita itu di
teladan, kemudian mendampingi, mendorong anak untuk mencapai tujuan. Nah, sekarang konsep berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya setiap anak, ini yang kita bahas adalah anak, setiap manusia juga memiliki kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kita juga diciptakan di dunia ini mencoba untuk bertahan hidup. Bagaimana caranya? Anak-anak pun sama, ketika di lingkungan sekolah dia juga ingin merasakan bertahan hidup. Yang kedua, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Mohon maaf Bapak Ibu, ketika kita di sekolah ini, beberapa anak ada yang mungkin selama ini selalu dipeluk, ada yang hari ini gandeng tangan, kemudian dia merasa ingin sesuatu yang dia merasa diterima. Mungkin mohon maaf di keluarganya dia masih kurang rasa kasih sayang, kemudian rasa diterima. Artinya di sekolah dia menciptakan suasana di mana dia butuh untuk merasakan kebutuhan dasar ini. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Ada anak yang memiliki sifat ingin menguasai karena dia merasa paling bisa, paling pintar dan segala macam, sehingga dia ingin menang sendiri. Ada loh Bapak Ibu merasakan ya di kelas seperti itu ada. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang berikutnya itu kebebasan. Siswa pasti tidak akan senang dengan berbagai aturan yang selalu mengekang. Dia merasa terkekang kalau ada peraturan ini itu dan dia ingin punya kebutuhan bahwa dia ingin bebas juga, bebas merasakan kebebasan. Kemudian yang kelima adalah kesenangan. Dia ingin bersenang-senang ketika pembelajaran, ingin situasi yang senang. Maka kita sebagai Bapak Ibu guru diharapkan untuk peka terhadap situasi anak. Ketika kita pembelajarannya sudah anak mulai ngantuk, mulai bosan, maka kita menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan. Bapak Ibu semua di sini bisa. Tadi saya mendengar ada tepuk, ada di beberapa kelas itu, sehingga anak-anak muncul, oh saya senang pelajaran ini. Konsep yang berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi itu apa? Motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Ini yang kita harapkan anak-anak memiliki motivasi yang positif. Nah, motivasi di sini ada beberapa hal yang menyebabkan anak punya motivasi ya di kelas. Ada tiga. Yang pertama, dia melakukan motivasi karena ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi di sini anak atau murid itu melakukan disiplin karena dia hanya taat pada peraturan. Jadi saya melakukan ini karena peraturannya tidak boleh ini, tidak boleh ini. Berarti dia merasa bahwa ada ketidaknyamanan dan hukuman. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan dari orang lain. Saya ingin memakai kaos kaki panjang karena nanti saya mendapat imbalan. Bapak Ibu guru, kalau saya beri nilai 9 kalau kamu kaos kakinya panjang, nah itu misalnya seperti itu. Kemudian yang terakhir, menghargai nilai-nilai kebajikan diri. Murid melakukan disiplin karena dia sadar akan nilai-nilai kebajikan. Nah ini muncul dari diri sendiri atau faktor intrinsik. Kalau yang kedua tadi adalah faktor ekstrinsik. Jadi anak-anak itu mampu melakukan kedisiplinan. Saya hari Senin pakai topi, dasi, kaos kaki karena saya sadar bahwa itu adalah dari dalam dirinya sendiri, tidak ada masalah. Nah ini tugas berat kita untuk menanamkan hal-hal seperti ini kepada anak-anak. Memang tidak bisa instan Bapak Ibu kita memetiknya, tetapi paling tidak kita sebagai pendidik berusaha untuk menanamkan sikap disiplin positif ini. Konsep berikutnya adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Kenapa disiplin di sekolah kita itu kadang gagal? Ya, sudah menanamkan disiplin seperti ini, tapi kenyataannya gagal. Karena apa? Yang pertama karena hukuman. Kalau kita menerapkan disiplin karena sebuah hukuman, maka siswa takut. Dia takut. Kemudian yang kedua, dia merasa tidak nyaman karena dihukum seperti tidak nyaman. Ayo tidak
dikatakan saya tidak pernah. Nah, memang kita tidak tahu hati anak, tetapi ke depannya panjang sana dia akan menimbulkan iri hati. Iri hati. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Bapak Ibu, sekarang ranking itu sudah tidak diizinkan lagi. Karena ranking yang paling bawah itu akan menurunkan kepercayaan diri anak. Dia akan semakin minder. Yang ranking 1 dia akan semakin, sehingga sistem ranking itu sekarang sudah tidak boleh karena pembelajaran kita terdiferensiasi dengan menyesuaikan kebutuhan anak-anak masing-masing. Jadi kita tidak bisa menyamakan, kita memberikan pelayanan kepada anak yang mampu dan tidak mampu dengan sistem yang sama. Sekarang konsep disiplin yang sukses itu yang seperti apa? Ada dua, satu dengan sistem konsekuensi, yang kedua dengan sistem restitusi. Konsekuensi itu yang seperti apa? Murid akan menghormati peraturan. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Kalau Bapak Ibu melakukan konsekuensi, kamu tidak mengerjakan PR. Konsekuensinya mengerjakan PR pada saat jam istirahat. Itu konsekuensi. Hanya kalau konsekuensi itu perlu monitoring yang berkelanjutan. Bapak Ibu harus selalu memonitoring. Nah, kalau restitusi itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya, kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain, kemudian murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Nanti restitusi yang seperti apa nanti akan saya jelaskan. Restitusi itu seperti apa. Nah, sekarang konsep yang berikutnya, konsep disiplin pendekatan restitusi itu adalah ternyata cara pendekatan yang paling positif kepada siswa. Nah, sekarang pengertian restitusi itu apa? Restitusi itu adalah tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan, serta merasakan kenyamanan ketika dia sudah berperilaku jujur. Itu pengertian restitusi. Jadi nanti kita sebagai guru itu akan membuat kesepakatan dulu. Nah, kalau kamu nggak membuat PR, kesepakatannya apa? Nah, nanti kalau si anak itu melanggar, kita ingatkan kemarin kesepakatan kita apa. Berarti anak-anak melanggar atau tidak. Kita diajak, anak-anak diajak berdiskusi, berbicara bersama. Jadi kita tidak menjudge, kamu nggak mengerjakan PR ini, enggak. Tapi kita lebih mendalami karakter anak lewat diskusi bersama. Bagaimana ciri-ciri restitusi itu? Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi tidak menebus, kamu salah ini kerjakan 100 kali. Tetapi ketika anak-anak belajar, oh iya Bu, saya salah, berarti yang harus saya lakukan ini. Jadi dia bisa berpikir sendiri. Berat ya Bapak Ibu untuk membawa anak-anak seperti ini tidak mudah ya. Terus yang kedua, memperbaiki hubungan saya dan murid, mengajak baik-baik. Lain dengan ketika saya menghukum anak-anak, pasti akan beda. Hubungan antara kita dengan anak akan berbeda. Kalau kita menyelesaikan dengan sistem restitusi ini, hubungan kita dengan anak akhirnya menjadi baik. Tetapi kalau dengan menghukum misalnya, kita nggak tahu kalau anak itu ternyata dendam terhadap kita. Mungkin pernah dialami, Bapak Ibu guru pasti pernah mengalami. Saya juga pernah mengalami, ternyata ada anak-anak yang besar-besar ini, guru siapa yang ini disebut gitu. Terus tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan, ayo bagaimana solusi yang terbaik. Kamu yang menentukan sendiri. Jadi anak berpikir dewasa. Kemudian fokus pada karakter dan bukan tindakan. Kita lebih mengarahkan ke karakter anak, ya bukan tindakannya. Kamu harus berbuat apa itu bukan. Nah sekarang Bapak Ibu, perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi itu apa? Ini contohnya ketika siswa tidak mengerjakan PR. Kalau kita menjadi penghukum, kita menghukum, maka guru akan menghukum mengerjakan si anak itu 50 kali lipat. Kemudian saya marah, guru marah, kamu tidak mengerjakan PR, silahkan kerjakan 50 kali lipat. Itu kita berarti menghukum. Terus yang kedua, konsekuensi. Kalau kita melakukan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi
mengerjakan PR pada saat jam istirahat. Tapi konsekuensinya tadi kita harus selalu memonitoring. Tapi kalau restitusi, guru menanyakan tentang keyakinan. Kemarin keyakinan kelas kita yang kita buat apa? Apa yang kamu langgar? Saya tidak mengerjakan PR, Bu. Berarti guru terbuka. Kemudian siswa akan menyadari, oh iya Bu, saya salah tidak mengerjakan PR. Jadi dia menghargai dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu bisa paham perbedaan kita itu, ya. Kemudian dalam melaksanakan proses konsep restitusi itu ada 5 posisi kontrol restitusi kita sebagai pendidik. Yang pertama, guru bisa sebagai penghukum. Yang kedua, bisa membuat rasa bersalah. Yang ketiga, bisa menjadi teman. Yang keempat, bisa menjadi pemantau. Dan kelima, bisa menjadi manajer. Mari Bapak Ibu, kita akan menjadi yang mana dari 5 ini sebagai guru? Ya. Sekarang contoh penerapannya, 5 posisi kontrol. Contohnya ketika siswa tidak memakai topi saat upacara. Ketika ada siswa yang tidak memakai topi saat upacara, kalau posisi kita guru sebagai penghukum, kita pasti mengatakan patuhi peraturan sekolah. Lalu silakan berdiri di depan. Wah, gitu. Berdiri di depan sana. Ini mungkin kadang saya pernah melakukan gitu. Saya merasa saya menjadi penghukum. Terus yang kedua, kalau membuat rasa bersalah, berapa kali ibu mengingatkan, ibu kecewa. Kalau anak diajak berbicara dengan nada seperti itu, aduh saya pasti salah. Ini membuat rasa bersalahnya anak semakin tinggi. Kemudian kalau sebagai teman, sambil tepuk pundak, ayolah tertib, buat ibu bangga. Kali ini salah nggak apa-apa. Itu sebagai teman, santai. Terus kalau kita menjadi pemantau, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, berarti anak berpikir ya, aku melanggar, konsekuensinya apa ya? Ya sudah Bu, saya membersihkan kelas misalnya. Nah, sedangkan kalau jadi manajer, apa yang ditanyakan oleh guru? Apakah kamu tahu kesalahannya? Nah, pasti anak kan menjawab ya, Bapak Ibu. Kemudian kira-kira bagaimana cara kamu memperbaikinya? Apakah kamu tahu kesalahannya? Iya Bu, saya hari ini tidak memakai topi. Terus bagaimana cara memperbaikinya? Besok saya akan membawa topi. Nah, perkara nanti anak lupa lagi topinya, memang kita sebagai pendidik tidak bosan, tidak boleh bosan untuk selalu menjadi among buat anak-anak. Nah, keyakinan kelas, ini dari Bapak Ibu sudah ada beberapa kelas yang membuat keyakinan kelas. Mengapa kok keyakinan bukan peraturan? Ya, saya mau tanya kepada Bapak Ibu, mengapa ketika pandemi kemarin ada peraturan, mengapa kita memiliki peraturan memakai masker dan mencuci tangan? Karena Bapak Ibu ingin apa? Sehat. Ya. Terus, mengapa kita memiliki peraturan memakai helm saat mengendarai motor? Karena selamat. Berarti kan Bapak Ibu mengenakan helm supaya selamat, memakai masker supaya sehat. Itu kan keyakinan. Saya yakin kalau saya pakai helm jatuh pun nggak apa-apa. Beda dengan peraturan. Di sana ditulis wajib memakai helm, wajib memakai masker. Tulisan itu terpampang banyak, tetapi apakah tulisan itu bisa dilaksanakan? Banyak pelanggarannya. Ini berarti bukan keyakinan. Nah, bagaimana kegiatan membuat keyakinan kelas itu? Diskusi dulu. Setiap kelas berbeda karakteristiknya. Diskusi, silakan berdiskusi. Kemudian anak-anak mencoba diajak mendengarkan pendapat orang lain. Silakan buat kesepakatan. Ketika teman berbicara, kita buat kesepakatan. Yuk dengarkan. Terus hasil-hasil dari diskusi itu kita tempel. Nanti kita baca makna yang kira-kira mau dibuat sebuah keyakinan. Itu prosesnya seperti itu. Kemudian bagaimana membentukkan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu dibentuk, yang pertama dibuat dalam bentuk positif. Jadi kita membuat keyakinan kelas itu dengan kalimat-kalimat yang positif. Jadi sekarang mohon maaf, jangan ini, tidak boleh ini, itu sudah dihindari. Jadi kita membuat kalimat
hidup bersih misalnya. Kemudian disesuaikan dengan kondisi kelas. Tentunya kelas 7A, 7B, 8A, 8B, 9A, 9B kondisi kelasnya berbeda. Bapak Ibu mencoba membuat keyakinan sesuai dengan kondisi kelas masing-masing. Kemudian semua warga dilibatkan, semua warga kelas dilibatkan, semua anak-anak tahu bahwa yang dibuat bersama itu seperti ini, disepakati bersama. Yang terakhir berupa pernyataan tulis di kelas, ini loh, mengerjakan PR tepat waktu. Nah, berarti kalau ada yang mengerjakan PR, tidak ada yang mengerjakan PR, ini seperti itu yang namanya melanggar. Pelajaran tidak boleh, pelajaran ngantuk misalnya, ngantuk. Nah, berarti ditulis bersama kesepakatannya. Nah, tadi yang saya sampaikan segitiga restitusi itu yang seperti apa? Kita melakukan pendekatan dengan cara segitiga restitusi, ada garis segitiga. Proses pertama yang dilakukan ketika kita melakukan pendekatan kepada anak yaitu menstabilkan identitas. Caranya bagaimana? Misalnya saya dengan siswa Mbak Virgin misalnya, dia melakukan kesalahan terlambat masuk kelas ketika dia jajan di kantin. Pertama yang dilakukan oleh guru untuk menstabilkan identitas, Virgin, selamat siang. Hari ini Ibu panggil. Tahu kesalahannya hari ini apa? Kita tidak usah menyebutkan kesalahannya, tapi anak biar benar. Iya Bu, saya terlambat masuk kelas. Karena apa? Saya tadi jajan tidak dengar bel misalnya. Kemudian kita sebagai guru menstabilkan identitas. Baik, terima kasih. Hari ini yang dilakukan Virgin tidak tepat karena melanggar. Itu hal yang benar atau yang hal yang salah? Terus Virgin menjawab salah Bu. Terus kita sebagai guru menstabilkan. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Saya juga pernah berbuat salah. Jadi kita menstabilkan. Saya juga pernah berbuat salah. Tetapi, kemudian kita lanjutkan. Yang dilakukan Virgin tadi benar atau tidak? Tidak Bu. Ya. Loh, itu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, tarik garis ke atas, validasi tindakan yang salah. Nah, kita mencoba menuju ke yang salahnya tadi. Ya. Tadi yang dilakukan Virgin apa? Saya jajan, ngobrol dengan teman sehingga tidak mendengar bel. Nah, itu kesalahannya seperti itu. Terus, kemudian kita turun lagi menanyakan keyakinan. Coba Virgin ingat-ingat di kelas, keyakinan kelas yang dibuat kemarin seperti apa? Bu, masuk tepat waktu, ya. Terus apalagi disebutkan yang dia hafal. Nah, dari situ setelah kita menanyakan keyakinannya seperti itu, dia akan menyadari, oh iya Bu, saya salah. Mari Bapak Ibu kita mencoba sekarang mendekati anak-anak hebat kita, anak-anak istimewa yang dikirimkan Tuhan kepada kita ini, mencoba kita mempraktekkan perlahan-lahan, tidak apa-apa. Segitiga restitusi ini kita mencoba mempraktekkan ini. Tidak ada kata pesimis ya, kita pasti bisa mencoba. Ya, ternyata selama ini kita sebenarnya kalau kita merasa mendampingi di SMP Marganingsi ini, kalau saya merasakan Bapak Ibu pasti sudah melakukan ini. Hanya kita dikatakan tidak sadar bahwa saya itu sudah melakukan proses seperti ini. Kita boleh kok misalnya berdiri di sana yang tetap, tidak apa-apa. Peraturan itu tetap selagi kita masih bisa di dalam hal yang benar. Kalau anak selalu dini ya mungkin kita tidak bisa ini ya, karena setiap anak karakternya berbeda. Ini semua hampir saya merasakan guru-guru Marganingsi itu semua sudah mempraktekkan segitiga restitusi ini. Sama seperti ketika praktek dulu dengan Pak Pram, itu kan kita coaching itu ya, itu kan sama dengan ini sebenarnya, sama persis. Nah Bapak Ibu, dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, keprofesionalan dan sosial, di mana guru bisa memposisikan diri sebagai among atau manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini adalah tujuan akhir kurikulum merdeka yang sekarang
sedang kita dalami bersama. Nanti dengan adanya budaya positif di sekolah kita, maka akan tercipta suasana yang betul-betul mendorong anak untuk menjadi insan yang mandiri, merdeka dalam arti merdeka yang cerdas, dan tidak kalah pentingnya menjadi anak yang bertanggung jawab. Baik Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih apa yang saya sampaikan hari ini. Mari kita bersama-sama belajar bersama mendampingi anak-anak kita. Semoga mereka menjadi anak-anak hebat yang mandiri, bahkan menjadi anak-anak sebagai pelajar yang mengacu pada profil pelajar Pancasila yang kita harapkan. Terima kasih atas waktu yang disediakan untuk siang hari ini. Kita berdiskusi bersama. Semoga kita bisa mengaplikasikan dalam pembelajaran kita di kelas dan di sekolah. Terima kasih dan selamat siang rekan-rekan.